Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Yang saya hormati Bapak Itzar Bolorangka sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan teman-teman yang saya banggakan, pada video kelima ini saya dan Fahira Salsabila Furayufi, saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Diananda Putri akan membahas mereview metodologi penelitian kuantitatif dengan jenis true eksperimen. Langsung saja yuk kita ke pembahasan videonya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke review metode penelitian true eksperimen ya. Judul penelitian. Judul penelitiannya adalah keefektifan konseling kelompok rasional emotif behavior untuk meningkatkan self-esteem siswa SMA. Lalu yang B diterbitkan di mana? Diterbitkan di Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan tahun 2018 dengan link akses jurnal sebagai berikut dan untuk link artikel sebagai berikut. Oke teman-teman, lanjut ke poin C. Siapa yang meneliti? Ada dua orang yang meneliti, yaitu Khoiriyah dan Bakhrudin Al-Habsyi. Lalu selanjutnya poin D, mengenai latar belakang riset atau penelitian. Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara kepada koordinator guru bimbingan dan konseling dan satu orang guru bimbingan dan konseling tersebut, serta hasil need assessment guru bimbingan dan konseling melalui angket di SMA Negeri 1G menunjukkan bahwa peserta didik kelas 10 dianggap dirinya sebagai tidak berdaya. Lalu yang kedua, sekitar 90% peserta didik yang meremehkan dan tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Dan yang ketiga, 82% peserta didik yang memandang hidup dan berbagai kejadian dalam hidupnya sebagai hal yang negatif. Yang keempat, 75% peserta didik merasa pesimis, mudah menyerah dan tidak puas terhadap dirinya sendiri. Serta 5, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan 1 jam pelajaran dalam 1 minggu, sehingga dirasakan pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini masih kurang intensif. Pada seiring pendidikan, upaya konselor di sekolah dalam rangka membantu pencapaian standar kompetensi kemandirian siswa, maka salah satu layanan yang dilakukan konselor untuk meningkatkan harga diri adalah dengan pemberian layanan konseling rasional emotif behavior. Pendekatan konseling rasional emotif behavior memiliki hipotesis bahwa karena tumbuh dalam masyarakat cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan yang keliru, cenderung merindoktrinasi dirinya. Gagasan-gagasan tersebut berulang-ulang dengan cara yang tidak dipikirkan atau autosugestif, dan tetap mempertahankan gagasan yang keliru dalam tingkah laku overt. Beberapa gagasan irasional yang menonjol terus-menerus diinternalisasikan dan tanpa disadari mengakibatkan kekalahan diri. Menurut Habsyi 2018, konseling rasional emotif behavior ini dalam praktik terapinya memberi arahan adanya konstruktif yang selalu digunakan oleh konselor untuk melakukan perubahan pemikiran irasional menjadi rasional. Lalu selanjutnya poin E, yaitu sisi yang menarik dan signifikan. Sisi yang menarik dari penelitian tersebut adalah terletak pada hasil studi sebelumnya yang dilakukan sebelumnya melakukan penelitian. Didapatkan bahwa banyaknya siswa yang merasa tidak berdaya, meremehkan kemampuannya sendiri, memandang hidup secara negatif, pesimis, mudah menyerah, dan bimbing konseling juga dirasakan kurang intensif. Melihat problematika yang terjadi di SMA tersebut, membuat peneliti ini tertarik untuk mencari solusi mengenai penanganan self-esteem yang rendah tersebut, yaitu dengan cara pemberian teknik REB. Lalu selanjutnya ada poin F, yaitu letak originalitas dan kebaharuan penelitian. Letak originalitas penelitian tersebut ada pada penggunaan teknik rasional emotif behavior. Sedangkan yang menjadi originalitas ini, walaupun biasanya itu menggunakan rasional emotif behavior terapi, namun peneliti ini pada kali ini menggunakan rasional emotif behavior saja untuk meningkatkan self-esteem. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang variabelnya yang sejenis adalah pada langkah atau proses pemberian treatment. Dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap
dan mengadakan 6 kali pertemuan konseling yang berlangsung 40 menit. Untuk kebaharuan penelitian itu sendiri belum ada dari pihak penelitinya. Selanjutnya ada poin G, masalah yang ingin dijawab peneliti, yaitu sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keefektifan konseling kelompok rasional emotif behavior untuk meningkatkan self-esteem siswa SMA. Memiliki hipotesis sebagai berikut. HO, konseling kelompok rasional emotif behavior tidak efektif untuk meningkatkan self-esteem siswa SMA di akhir intervensi. H1, konseling kelompok rasional emotif behavior efektif untuk meningkatkan self-esteem siswa SMA. Pada poin H, solusi atau metode yang dipakai, yaitu pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki jenis true eksperimental. Selanjutnya ada poin I, desain penelitian. Dengan rancangan eksperimen yang menggunakan desain penelitian, eksperimen, pretest, dan posttest, control group design. Pada poin J, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan? Jawabannya adalah iya, karena dapat disimpulkan bahwa self-esteem siswa SMA sebelumnya diberikan intervensi menunjukkan kategori yang rendah, tetapi setelah diberikan intervensi berupa layanan konseling kelompok rasional emotif, behavior menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yakni peningkatan self-esteem siswa menjadi tinggi atau meningkat dari sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok rasional emotif behavior dapat meningkatkan self-esteem siswa SMA secara efektif. Pada poin selanjutnya adalah masalah yang masih atau belum diselesaikan atau keterbatasan penelitian. Tidak ada masalah yang masih atau belum diselesaikan. Peneliti hanya menyampaikan saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperkuat penelitian ini. Dapat melakukan penelitian dalam jenjang pendidikan yang berbeda selain di SMA. Menerapkan konseling rasional emotif behavior pada aspek psikologis yang lainnya. Pada poin selanjutnya, judul referensi dari true eksperimen. Yang pertama ada pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap kontrol diri siswa di SMA 48 Jakarta. Yang kedua ada pengaruh bimbingan kelompok teknik diskusi terhadap perencanaan karir siswa di SMAN 67 Jakarta. Yang ketiga ada pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik self-management terhadap prokrastinasi akademi siswa di SMAN 113 Jakarta. Yang keempat ada efektivitas layanan konseling kelompok dalam meningkatkan resiliensi akademi siswa SMP Muhammadiyah 4 Jakarta. Dan yang kelima, ada pengaruh konseling kelompok untuk menurunkan perilaku antusiasi siswa di SMK Yadika 116. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.